Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wisnu Hera di Ajarpedia. Oke, ini video ketiga. Jadi di video ketiga ini kita akan masih bahas tentang topik statistika. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang rata-rata hitung atau mean, dan kita sudah bahas juga tentang median. Nah, yang sekarang yang terakhir kita akan bahas tentang modus. Untuk yang kemarin belum nonton tentang mean ataupun tentang median, silahkan cek di atas ini. Baik, kita akan langsung coba lakukan perhitungan modus. Jangan di skip, tetap di Ajarpedia. Baik, jadi modus itu pada prinsipnya adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya yang paling besar. Di sini biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat sering terjadinya sebuah peristiwa. Nah, kalau di dalam mean serta median, kita hitung rata-rata di mean, kemudian di median kita hitung nilai tengahnya. Nah, kalau di modus kita akan lihat frekuensi mana yang kemudian paling banyak muncul. Nah, bedanya kalau di mean dan median itu hasilnya pasti cuma satu. Jadi mean-nya cuma satu, mediannya juga cuma satu. Kalau di modus itu bisa lebih dari satu. Modus yang bisa lebih dari satu atau modus yang ada dua misalnya itu disebut sebagai bimodal. Kemudian yang ada tiga, misalnya dalam sebuah kumpulan data itu ada tiga modus, bisa trimodal atau bisa dikatakan sebagai data dengan multimodal. Contohnya misalnya di sini. Yang A, di situ ada 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Kalau kita lihat di sini sederhananya, 7 ini muncul dua kali. Sedangkan data yang lain, 5, 6, 8, 9, 10 itu hanya muncul satu kali. Jadi ini disebut sebagai modus, karena frekuensinya dia paling besar. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Kalau kita lihat di sini, 6 ada dua kali, 7 juga dua kali. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai bimodal. 6 munculnya dua kali, 7 itu munculnya dua kali. Sama-sama frekuensinya 2. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai bimodal. Modusnya ada 2. Nah, ini yang tidak terjadi di mean serta median. Ini untuk modus data tunggal. Nah, kemudian untuk modus data berbobot kurang lebih sama. Jadi kita tinggal kalikan aja, kita bisa lihat di situ jumlah frekuensinya. Bahkan kalau modus data berbobot kita bisa langsung lihat frekuensi mana yang paling besar, itu akan langsung terlihat mana modusnya. Nah, sekarang gimana kalau modus data berkelompok atau modus data yang terdistribusi frekuensi? Nah, rumusnya mirip seperti di median data berkelompok ya. Di median data berkelompok kemarin kita sudah pelajari ada LME, kemudian ada frekuensi kumulatif, ada frekuensi kelas median, ada interval, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa pengertiannya juga kita akan gunakan di modus data berkelompok. Yang pertama adalah LMO atau tepi kelas. Kemarin kita di median sudah kenal tepi kelas, nanti kita akan melakukan perhitungan juga untuk tepi kelasnya. Kemudian ada D1. D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian ada D2, frekuensi kelas modus selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi kalau D1 itu dengan sebelumnya, dengan di atasnya. Kalau D2 itu dengan sesudahnya. Dengan sesudahnya. Kemudian ada interval juga, interval kelas modus. Oke. Kita langsung masuk ke soal. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, kita dapatkan frekuensinya ada 4, 7, 8, 12, dan seterusnya. Dari sini, yang kita harus cari tahu adalah frekuensi kelas mana yang paling tinggi. Nah, frekuensi kelas mana yang paling tinggi? Dalam hal ini, frekuensi paling tinggi adalah... Nah, gimana kalau frekuensinya ada 2 yang paling tinggi? Anggaplah misalnya ini bukan 12. Ini misalnya 7 misalnya. 7. Kemudian atau di sini 9 misalnya. Di sini 9. Nah, maka ada dua frekuensi yang sama besarnya. Ini 9, kemudian di sini juga 9. Ini yang kemudian disebut sebagai bimodal. Kita harus hitung dua kelas itu, kita harus hitung dua-duanya. Modus di kelas 50 sampai 59 itu berapa? Modus di kelas 60 sampai 69 itu berapa? Nah, ini. Tapi dalam hal ini kita cuma punya satu modus, yaitu di kelas yang 12.
Oke. Nah, dari kelas yang 12 ini, kita kemudian lakukan perhitungan sesuai rumus. Nah, rumusnya adalah, nih, rumusnya yang tadi, ketika kita menggunakan, kita akan nih. Jadi kita harus hitung LMO-nya dulu, tepi kelas modusnya, kemudian D1 selisih dengan frekuensi sebelumnya, D2 selisih dengan frekuensi sesudahnya, kemudian intervalnya. Oke, yang pertama kita harus cari tepi kelas modusnya dulu. Tepi kelas modus didapatkan dari ini. Sama ya, seperti kemarin. Yang sebelumnya di median, 950 bagi 2, kita dapatkan 49,5. Maka di sini tepi kelasnya 49,5. Kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya ada 8. Jadi D1 itu kita dapatkan 12 kurang 8. Kita dapatkan nilai 4. D2 itu dengan sesudahnya. Jadi ini D1, yang ini D2. Jadi kita dapatkan 12 kurang 9, itu kita dapatkan 3. Nah, jadi D1-nya 4, D2-nya 3. Intervalnya dihitung. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti I-nya kita dapatkan 10. Nah, batas kelasnya sudah dapat, D1 sudah dapat, D2 sudah dapat, interval sudah dapat, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, D1 kita dapatkan nilai 4, D2 kita dapatkan nilai 3, intervalnya kita dapatkan 10, tepi kelasnya kita dapatkan 49,5. Kemudian dikalkulasi, sama seperti di dalam median sebelumnya, yang dalam kurung diselesaikan dulu. D1 tambah D2, 4 tambah 3, 7, 4 bagi 7, dikali 10, kemudian ditambahkan yang ada di depan, 49,5. Didapatkan bahwa hasilnya adalah 55,21. Jadi ini cara perhitungan untuk modus data berkelompok. Baik, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya di Ajarpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.